sejahtera bagi kita sekalian. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat masyarakat kita, baik dari Kabupaten maupun Kota Nabire. Hari ini saya AKBP Samuel Domingus Tatirata Sika bersama penyidik unit PPA Satreskrim Polres Nabire. Kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan peristiwa pengeroyokan terhadap salah satu korban, masih berkaitan dengan peristiwa penganiayaan di hari sebelumnya berkaitan dengan persoalan MBG. Kami ingin menyampaikan informasi ini supaya jangan sampai ada membias ataupun timbul mispersepsi ataupun bahasa-bahasa yang tidak benar di lapangan terkait penanganan oleh Polres Nabire. Dalam hal ini, untuk dasar laporan polisi yang masuk oleh pihak keluarga korban, laporan polisi nomor LP-A-28-1 Romawi-2026 SPKT Polres Nabire Polda Papua Tengah dilaporkan pada tanggal 13 Januari 2026. Dalam laporan ini, waktu dan TKP terjadi peristiwa pengeroyokan itu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di Jalan Surabaya. Adapun korban dalam peristiwa pengeroyokan ini dengan inisial CRP alias C, anak laki-laki berusia 14 tahun, beragama Islam dan saat ini masih bersekolah di SMP Negeri 4 kelas 3 SMP dan beralamat di Jalan Semarang. Dalam peristiwa ini yang dilaporkan oleh orang tua korban adalah dua orang yang terduga pelaku. Yang pertama dengan inisial MF alias F, masih bersekolah juga dan beralamat di Jalan Jakarta. Kemudian yang kedua dengan inisial PHS alias H, laki-laki berusia 20 tahun, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa. Ini yang dilaporkan oleh ibu korban. Kemudian kronologis awal kejadian ini, kejadian bermula pada tanggal 12 Januari, hari Senin 2026 ini, antara pihak sekolah dan pihak Dapur MPG. Dalam video viral singkat itu ada salah satu orang tua murid yang dipukul. Kemudian persoalan ini sebelumnya di tanggal 12 itu sudah ditangani oleh Polsek Nabarwa atau Polsek Kota Nabire. Kemudian dalam penanganan itu dari kedua belah pihak meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan hal ini sudah finish, artinya sudah tercapai kata mufakat untuk diselesaikan. Kemudian persoalan ini berimbas di tanggal 13 Januari 2026 ketika pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, dari orang tua yang dipukul sebelumnya di tanggal 12 itu, anaknya merasa tidak terima orang tuanya dipukul, kemudian mengajak beberapa kawannya untuk mencari pelaku yang memukul orang tuanya. Nah, pada saat bertemu dengan si korban ini dengan inisial C tadi korbannya, kemudian ditanyakan di bagian mana kamu memukul dan di bagian mana, dan sudah disampaikan bahwa saya memukul di bagian punggung. Kemudian terjadilah di situ penganiayaan oleh dua orang yang tadi sudah saya sebutkan kepada si anak ini. Nah, ketika terjadi penganiayaan itu mereka sama-sama, jadi bukan hanya penganiayaan tapi dalam hal ini terjadi pengeroyokan karena mereka lebih dari satu orang. Nah, kemudian setelah dikeroyok mereka pergi meninggalkan dan kemudian ibu korban melaporkan di Polres Nabire pada malam itu juga. Nah, untuk rekan-rekan semua ketahui langkah-langkah atau tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik mulai dari tanggal 13 Januari pukul 19.00 Indonesia Timur kemarin itu, pada hari Selasa hari itu juga langsung kami menerima laporan polisi di penjagaan SPKT oleh piket. Kemudian adanya permintaan visum pada hari itu juga, termasuk berita acara pemeriksaan awal, ada berita acara klarifikasi. Nah, setelah itu di hari Rabu, kasus yang
ditangani oleh piket yang lama, Reskrim Polres Nabire ini tentunya prosedur itu dia mengalir. Piket yang lama menyerahkan ke Satreskrim untuk segera mendisposisikan kepada unit mana yang menangani. Nah, otomatis unit yang menangani dalam Satreskrim Polres Nabire ini adalah unit PPA. Nah, dari unit PPA ini kemudian penyidiknya dalam hal ini Pak Kanit sudah menerima disposisi itu di hari Rabu dan mempelajari berkas itu. Kemudian di hari Kamis, orang tua korban, ibu korban, mendatangi Polres Nabire bersama beberapa rekan lainnya dan meminta kejelasan tentang penanganan sejauh mana. Kemudian sudah disampaikan oleh penyidik bahwa penanganannya, prosedurnya kita tentunya tidak bisa langsung menahan orang karena kita perlu melakukan tindakan penyelidikan. Perkara ini seperti apa? Kami harus pelajari berkasnya dahulu dan tentunya dalam mengungkap sebuah kasus kami harus melakukan tindakan penyelidikan dan juga pemanggilan terhadap saksi-saksi, harus dilakukan pemeriksaan, termasuk kami juga harus mendalami kembali kejadian yang seperti apa yang menimpa dari korban. Nah, sehingga sang ibu sudah mengerti. Kemudian di hari Jumat itu kan libur Isra Miraj bagi saudara-saudara kita yang muslim, dan itu kan sudah diberikan pengertian kepada penyidik dan ibu juga sudah okekan. Nah, hari Jumat malam pada saat penyampaian dari penyidik kepada sang ibu dalam hal ini menyampaikan untuk melakukan undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun dari korban sendiri, dan keluarga dalam hal ini ibu korban sudah menyetujui bahwa pertemuan akan dilaksanakan di hari Senin, sekaligus permintaan klarifikasi ataupun berita acara pemeriksaan lanjutan terhadap korban maupun terlapor. Nah, setelah itu di hari Senin, langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Kanit PPA dan rekan-rekan penyidik sudah sendiri ibu itu saksikan, di mana pada hari Senin itu tanggal 19 Januari pukul 9 pagi klarifikasi sudah dilakukan pada korban. Kemudian dilakukan juga klarifikasi kepada terduga pelapor yang sebelumnya di hari Sabtu itu tanggal 17 Januari undangan sudah diserahkan kepada korban maupun pelapor, termasuk SP2 HP-nya sudah diserahkan dari hari Sabtu. Nah, kemudian di hari Selasa kemarin itu tanggal 20 Januari 2026 ini dilakukan klarifikasi terhadap terduga terlapor kedua. Jadi ini langkah-langkah dari kita Polres Nabire yang sudah kita lakukan. Terus rencana tindak lanjut ke depan apa? Yang pertama kan kemarin kita pergi melakukan permintaan visum, melakukan pelaksanaan visum untuk melihat luka luar apa saja yang diderita. Nah, hasil visum itu bukan yang mengeluarkan dari kepolisian, tapi dari dokter. Di saat ini yang kita bisa dapatkan hasil visum adalah dari rumah sakit RSUD Nabire. Sehingga karena belum keluar itu visum, otomatis penyidik akan meminta berkoordinasi lagi dengan pihak rumah sakit. Kemudian yang kedua, untuk pembuktian perkara ini benar terjadi apa adanya, otomatis kan kita membutuhkan saksi-saksi lanjutan. Nah, sehingga rencana tindak lanjut di dalam itu yaitu memanggil atau mengundang para saksi berikutnya yang lain yang terkait dengan persoalan ini untuk dilakukan pemeriksaan supaya terang benderang kasus ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan korban oleh DP3. Keempat, melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, artinya ini anak di bawah umur, oleh Bapas Merauke. Kemudian yang kelima, dilakukan proses diversi oleh kedua pihak. Jadi rekan-rekan, untuk catatan dalam penanganan perkara ini kami tidak bisa langsung menetapkan bahwa dua terduga itu sebagai pelaku. Kita butuh proses penyelidikan dan kemudian pada akhirnya nanti kalau semua sudah memenuhi unsur dan hal ini pembuktian juga sudah terpenuhi, maka kita akan tingkatkan status dari penyelidikan itu menjadi penyidikan di mana ada ditetapkan tersangka yang berbuat di dalamnya, seperti itu. Kemudian dari hasil penyelidikan dalam kejadian tersebut, terduga pelaku yang awalnya disampaikan oleh ibu korban bahwa ada 4-6 orang yang melakukan pengeroyokan, ternyata dalam pemeriksaan hanya ada 2, yang lainnya sifatnya menonton. Kemudian salah satu dari pelaku masih berusia 17 tahun
Kalau kita sebutkan anak di bawah umur, tapi kalau bahasa hukumnya ABH, anak berhadapan dengan hukum. Dan satu pelaku lainnya berusia 20 tahun. Ini sudah dewasa. Jadi ada satu yang masih anak di bawah umur, satu yang sudah dewasa. Nah, kemudian dalam hal ini kami mohon kepada kita sekalian, kita mencermati langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Nabire ini. Mohon jangan timbulkan persepsi yang aneh-aneh, artinya yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, kami juga memohon kebijakan ataupun kebijaksanaan dari keluarga korban bahwa berikan kami waktu. Apalagi berurusan dengan anak di bawah umur tidak segampang itu, atau semau-maunya kita ketika kita bikin laporan polisi, langsung polisi pergi main tangkap, amankan, masukkan ke dalam sel. Oh tidak. Kemudian sebagai orang tua, kita juga menyayangkan hal ini terjadi kepada anak ibu. Tentunya ibu sudah menyerahkan hal ini atau mempercayakan hal ini dari awal kepada kita pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Nabire melalui Satreskrim Polres Nabire. Mari berikan kepercayaan itu sepenuhnya kepada kami. Kami pada prinsipnya siap membantu dengan sepenuh hati. Langkah kami sudah sejauh ini. Kemudian apabila perkara ini dimintakan minta maaf dari pihak keluarga korban, untuk kalau mau selesai perkara dari pihak keluarga pelaku atau pihak pelaku harus datang minta maaf di rumahnya, ini di luar ranah kami. Karena perkara itu dilaporkan di Polres, ditangani di Polres. Sehingga kalau memang kerinduan dari keluarga korban, dalam hal ini ibu korban, untuk hal ini diselesaikan melalui pertemuan atau di-RJ-kan, itu bukan dari kami langsung, begitu. Tapi itu merupakan kerinduan berdasarkan rasa keadilan yang mungkin sudah terpenuhi antara kedua belah pihak, begitu. Kami tidak bisa memaksakan untuk perkara ini harus dihentikan ataupun di-RJ-kan. Tapi pada prinsipnya dari awal ibu menginginkan untuk perkara ini ditangani secara profesional oleh Polres Nabire melalui jalur hukum, kami akan tangani itu dengan sepenuh hati. Hanya saja berikan kami kesempatan, tahap demi tahap kami harus lewati, sehingga kami tidak menjadi salah dalam melangkah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf kalau memang dalam penanganan ini mungkin agak terkesan mundur waktu, tapi inilah prosedur yang harus kami ikuti sehingga semua tahapan itu dapat berjalan dengan baik. Hanya saja kami mohon kiranya berikan kami kesempatan, berikan kami waktu untuk proses ini berjalan dengan baik. Andai kata pun nanti di ujungnya dari ibu sebagai pihak keluarga korban menginginkan untuk persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, mari sampaikan kepada kita. Tentunya langkah diversi yang tadi kami sudah sampaikan dalam rencana tindak lanjut itu kami juga akan tempuh. Mungkin seperti itu yang perlu kita sampaikan supaya menjernihkan persoalan ini di medsos, bahwa kami sudah dari Polres Nabire sudah melangkah sejauh ini dalam penanganan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.